Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم أيها الطلاب؟ عساكم طيبون. فالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فها نحن لا زال حديثنا متصلا بهذا الكتاب. لقد تحدثنا عن أنواع التوحيد، وهو منقسم على 3 أقسام. ينقسم التوحيد إلى 3 أقسام. الأول التوحيد الربوبية، حيث قال المؤلف هنا توحيد الرب، والثاني توحيد الألوهية، والثالث توحيد الأسماء والصفات. وقد بين المؤلف رحمه الله تعالى أنه يجب علينا أن نصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة، من غير تأويل ولا تكييف ولا تفويض. هنا في هذا الدرس سوف يبين المؤلف رحمه الله تعالى المراد من قوله التأويل، وكذلك التكييف والتفويض. لنقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. التأويل هو صرف ظاهر الآيات والأحاديث الصحيحة إلى معنى آخر باطل، مثل استوى بمعنى استولى. Ta'wil, apa yang dimaksud dengan ta'wil? Ta'wil maksudnya adalah tahrif makna, merubah makna, yaitu sarfu zahiril ayat, memalingkan makna zahir ayat, wal ahadits as-sahihah, atau makna hadis yang sahih, maknanya itu dipalingkan kepada makna akhar batin, kepada makna yang lain yang batin tanpa dalil. Misal seperti istawa yang bermakna Allah beristiwa, berada di atas arasy, tinggi di atas arasy, bermakna istaula, mereka rubah maknanya menjadi istaula yang berarti berkuasa. Ini tidak boleh, ya, karena menyifati Allah itu tidak boleh dengan mentakwil, dalam artian merubah makna dari makna yang seharusnya kepada makna yang lain tanpa dalil. Istawa dirubah menjadi istaula, ini tidak boleh. Kemudian ats-tsani at-ta'til wa jahdu sifatillahi wa nafyiha anhu, yaitu menentang atau mengingkari sifat-sifat Allah atau menafikannya dari Allah tabaraka wa taala. Ka'uluwillahi 'alas sama', contoh seperti sifat ketinggian Allah di atas langit. Faqad za'amatil firaqud dhallatu, karena sungguh kelompok-kelompok yang sesat mereka mengatakan annallaha fi kulli makan, Allah itu berada di mana-mana. Padahal Allah telah mengatakan dirinya berada tinggi di atas langit, di atas arasy-Nya. Ini orang yang menolak ketinggian Allah di atas langit, keberadaan Allah di atas arasy-Nya, di atas langit. Ini berarti dia sudah mentaktil, dan itu haram, tidak boleh. Kemudian yang ketiga, ats-tsalits at-takyif. Ma huwa at-takyif? Apa itu takyif? Huwa takyifu sifatillah, yaitu membagaimanakan sifat-sifat Allah, hakikat sifat-sifat Allah. Wa anna kayfiyataha kadza. Contoh misalkan dia mengatakan sifat Allah berada di atas langit itu seperti ini, seperti itu. Itu enggak boleh. Membagaimanakan seperti raja misalkan yang di atas singgasananya, atau dia berbaring di atas arasy, ini membagaimanakan sifat Allah, tidak boleh, karena tidak ada ilmu tentang hal itu. Kita nggak boleh berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Fa'uluwullahi 'alal 'arsy la yushbihu makhluqatihi.
Ketinggian Allah di atas arasy sama sekali tidak sama, tidak mirip dengan ketinggian makhluk, ya. Seorang makhluk misalkan yang berada di atas ketinggian gunung misalkan, tidak bisa kita samakan dengan ketinggian Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas arasy-Nya. Wala ya'lamu kaifiyatahu ahadun illallah. Tidak ada yang mengetahui hakikat bagaimana sifat Allah, bagaimana Allah berada di atas arasy itu, tidak ada yang mengetahuinya seseorang pun kecuali Allah sendiri. Kemudian yang keempat, at-tamthil. Ma huwa at-tamthil? Apa itu tamthil? Huwa tamthilu sifatillahi bi sifati khalqihi, yaitu mempermisalkan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Fala yuqal yanzilullahu ila sama kanuzulina. Tidak boleh mengatakan misalkan Allah itu turun ke langit dunia sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, seperti turunnya kita. Wa haditsun nuzuli rawahu Muslim. Hadis tentang turunnya Allah ke langit dunia itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis sahih. Tak boleh kita mempermisalkan turunnya Allah ke langit dunia setiap malam itu seperti turunnya kita ke suatu tempat yang lebih bawah gitu. Tak boleh. Karena laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan makhluknya. Wa minal kadhibi nisbatu hadha at-tashbih ila Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah. Dan termasuk kedustaan adalah, ya, mengatakan bahwasanya mentasbih atau mentamthil, menyerupakan Allah dengan makhluknya ini dinisbatkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu dusta. Karena ada orang yang mengatakan Ibnu Taimiyah itu mengumpamakan atau menyerupakan Allah dengan makhluknya. Menyerupakan Allah turun ke langit dunia itu seperti turunnya seorang raja dari tahtanya. Ini kedustaan, tidak pernah diungkapkan seperti itu oleh Ibnu Taimiyah. Idlam najidhu fi kutubihi, karena tidak kita temukan dalam kitab-kitab beliau berbicara seperti itu. Bal wajadna nafyahu litamthili wat tashbih. Bahkan kita mendapati dalam kitab-kitab beliau menolak adanya keserupaan, kesamaan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kemudian yang kelima, at-tafwid. At-tafwid, apa itu at-tafwid? Inda salaf fil kaif, la fil ma'na. Fal-istiwa'u mathalan ma'nahu al-'uluwu alladhi la ya'lamu kaifiyatahu illallahu. Taib. At-tafwid itu maksudnya menyerahkan kepada Allah, menyerahkan makna sifat Allah itu kepada Allah. Jadi ini juga tidak boleh. Kita mengatakan, ketika mengatakan misalkan Allah beristiwa di atas arsy, kemudian kita mengatakan, oh kita nggak tahu maknanya apa, kita serahkan kepada Allah. Ini tidak boleh. Karena maknanya jelas. Istiwa di atas arsy berarti Allah berada tinggi di atas arsy. Allah berada di atas arsy-Nya. Karena kalau kita mengatakan kita serahkan kepada Allah, hanya Allah yang mengetahui maknanya, ini siapa saja menuduh Allah menurunkan firman yang tidak bisa difahami, ya. Firman yang tidak layak jadi petunjuk gitu. Karena tidak bisa difahami. Ini tuduhan yang batil kepada Allah. Menurut salaf, tafwid itu harus dilakukan pada kaifiyat, bagaimana sifat Allah, bagaimana hakikat Allah itu, maka kita serahkan kepada Allah, kita tidak tahu. Adapun maknanya tidak boleh ditafwid, tidak harus kita yakini. Maknanya jelas. Tidak boleh ditafwid. Fal-istiwa'u mathalan, contoh pada sifat istiwa. Ma'nahu al-'ulu, maknanya jelas, yaitu Allah berada tinggi di atas arsy-Nya. Maknanya jelas, tidak boleh kita tafwid. Alladzi la ya'lamu kaifiyatahu illallah. Namun kaifiyat, bagaimana hakikat keberadaan Allah di atas arsy ini kita tidak tahu, maka itu yang kita serahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tafwid. Jadi kesimpulannya pada 5 poin ini tidak boleh, ya, terkait sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, tidak boleh kita mentakwil, menyelewengkan makna dari yang mana yang seharusnya tanpa dalil, tidak boleh. Tidak boleh kita ta'til, menolak, mengingkari sifat Allah, tidak boleh. Tidak boleh kita takyif, membagaimanakan sifat Allah, hakikat sifat Allah kita bagaimanakan, ya, kita ceritakan, kita bicara tentang hakikat sifat Allah, tidak boleh.
Kemudian tidak boleh kita tamtsil, tidak boleh kita serupakan sifat Allah itu dengan makhluk, sifat makhluk tidak boleh. Kemudian tidak boleh kita tafwid makna sifat Allah, tidak boleh. Ya. Adapun hakikat sifat Allah ini yang kita tafwid, kita kembalikan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam tauhid al-asma wa sifat. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bicara tentang makna la ilaha illallah. Hada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.